Sahabat podcast mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini kita konten khusus untuk menyiapkan ataupun menjelaskan kepada para pemirsa, penikmat, sahabat podcast mahasiswa bahwa ada beberapa segmentasi yang sudah diprogramkan. Ada 10 segmentasi, betul? Nanti ada berapanya biar nanti disampaikan di konten ini ya. Yang jelas kita sudah menyusun konsep segmentasi dari konten yang akan ditayangkan di channel podcast mahasiswa. Perkenalan dulu. Oh baiklah, kita perkenalan dulu. Nama saya Junaidi Pondianto. Dan di sebelah kanan saya peserta debat adalah. Jadi silahkan ditonton video shotnya PM. Di situ ada nama saya dan Bapak angkat Boger Bojino Bocor 93 meledak. Boom. Gimana? Ayo meledak. Oke, sudah dikenalkan. Bahwa di sana ada saudara Taritan Holis. Bapak angkat. Bapak angkat sekaligus kakak asuh dari teman kita Boger Bojino meledak taser boom. Kurang selanjutnya kita yang sudah tidak asing lagi mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman pemirsa podcast mahasiswa. Di tengah-tengah kita juga bersama dengan host kawakan Ongki Arista Ujang Arisandi. Silakan memperkenalkan diri. Saya adalah tetangga angkat Boger Bojino Bocor. Oke. Mas Ongki, kira-kira di sini ini apa katanya ada segmentasi yang akan ada. Sebentar. Jadi segmentasi ini kenapa berubah-berubah terus, host? Jadi mungkin penonton bertanya. Ada fermentasi. Iya. Ada fragmentasi, ada segmentasi. Ini saya bedakan dulu. Kalau fermentasi itu adalah proses pembusukan singkong ke tape. Ya. Bisa. Fermentasi. Atau dari kedelai ke tempe. Atau atau dari susu ke keju. Bukan, dari pacar ke mantan. Betul. Itu fermentasi. Iya. Ada fragmentasi. Fragmentasi apa fragmentasi? Fragmentasi itu membentuk fragmen-fragmen ya. Iya, fragmen. Diterangkan dulu fragmen itu apa. Jadi intinya fragmentasi itu membentuk kotak-kotak dalam lakon atau cerita. Ini fragmen lain, fragmen ini gitu. Dibagi kepada bab-bab cerita. Iya. Itu fragmen namanya ya. Fragmen cerita itu artinya ini bab ini gitu ya. Iya. Ini yang terakhir segmentasi podcast mahasiswa. Segmentasi itu artinya segmentasi itu artinya pengkotakan konten. Oh, jadi konten itu dikotak-kotakkan. Segmentasi. Benar ya, segmentasi bisa dicek dulu. Dicek dulu. Ini jadi apa ya? Jadi pembuktian bahwa kalau ini pembuktiannya benar, nanti jadi bukti bahwa mic-nya nggak kedengeran. Iya. Terbiasa begini. Jadi segmen Kita cek ini artis dari segmentasi di kamus KBBI ya. Kamus KBBI itu ya. Pembagian. Betul, kamus KBBI. Kamus KBBI tapi KBBI. KBBI online. Iya, KBBI online. Artinya kalau nanti benar berarti host kita ini tidak bisa diragukan ya. Benar, dapat hadiah untuk rego A. Gimana? Tapi benar tapi enggak? Jadi segmentasi itu pembagian. Pengkotak-kotakan ya. Nasi kotak dibagi-bagi. Kira-kira ada berapa kotak yang disiapkan konten ini? Nah, jadi pertanyaan tadi ada yang awal itu, kenapa konten podcast mahasiswa itu berubah-ubah segmennya? Jadi bukan berubah-ubah, tetapi apa istilahnya? Mengkotak-kotakkan kotak gitu kan. Maksudnya ya, mengkotak-kotakkan kotak. Gimana itu? Kok ribet banget kayak misalnya ya. Ini kotak buah-buahan. Dikotakkan lagi, buah jeruk lain, apel lain, pisang lain. Jadi kotak buah, ini buah semua kan, ini daging. Tapi sini ada daging lagi, daging sapi, daging ayam. Artinya mengkotak-kotakkan. Yang benar ini kotaknya buah apa kotaknya daging ini? Gini, host. Iya. Jadi yang saya maksudkan itu bukan pengkotak-kotakannya, tapi kenapa isi kotaknya itu berubah-ubah gitu loh. Iya makanya awalnya hanya kotak secara umum.
Sekarang kotak baru, seolah-olah baru padahal sudah lama. Gitu maksudnya. Oke, yang pertama itu yang saya sudah kita unggah ya di Komunitas. di komunitas. Sudah diunggah di Pertama komunitas. itu segmen lawak, Lawak. Ya, lawak. Humor itu ya. humor, lucu-lucuan. Tapi saya tidak berani menyebut stand up komedian. Kan lawak umum. Orang yang bisa ngelucu walaupun dia tidak punya terjun kelucuan, tapi kita menganggap lucu bisa didatangkan. Jadi segmen di mana kita mendatangkan orang yang lucu untuk membahas sesuatu yang lucu agar menjadi hiburan yang membuat orang tertawa. Oke. Itu masuk intermezzo di segmen sebelumnya. Gitu kan? Gitu. Jadi itu pertama. Kenapa kita ingin mewadahi panggung-panggung lawak yang sudah lama mati dan Madura terlalu serius menghadapi sesuatu? Jadi ide ini apa mau niru somasinya Om Deddy? Betul, tetapi kan tidak mungkin kemudian dinamakan somasi. Iya. Jadi harus dikemas dengan cara berbeda. Tapi caranya berbeda. Kalau Deddy kan ingin mewadahi Stand up stand up comedian. komedian yang sudah lama lunglai ya, selama COVID, kemudian juga banyak stand up komedian sedikit-sedikit. Jadi hitung-hitung dia itu kesalahan. membantu dari sisi ekonomi lah. Betul, karena kita juga akan menyiapkan honor kepada mereka yang datang untuk segmen lawakan ini gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu segmen Eksplorasi. Saya ini saya jelaskan ini. Saya termotivasi ke channelnya Faiz Slamet. Oh ya. Faiz Slamet itu Faiz kan Slamet. vlog sekaligus eksplorasi. Dia itu orang kreatif. Rumah yang di depannya ada kuburan bisa dijadikan konten yang nonton ratusan ribu. Iya. Iya, ada banyak hal kecil yang sesungguhnya ya kita anggap biasa saja. Tapi ketika jadi konten ya luar biasa. Iya, maksudnya itu kita jadikan semacam vlog. Kita tidak mesti ngonten dengan orang, itu vlog untuk misal mendatangi tempat-tempat unik misalnya. Kita datang ke kemarin misalnya ada penemuan sumur keluar api. Atau api tak kunjung padam ya mungkin orang Pamekasan sudah tahu, tapi orang luar kita vlog ke sana, kita ngevlog, kita bincang-bincang. Nah, itu yang dinamakan dengan vlog eksplorasi. Jadi kita tidak mesti podcast, tapi kita bisa bersama-sama. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Oke, itu segmen yang kedua. Eksplorasi. Dora the Explorer. Ya maksudnya kita ingin memperluas bahwa podcast mahasiswa tidak harus podcast, tidak harus diskusi, tapi juga ada semacam vlog yang itu berupa eksplorasi sesuatu, mengetahui sesuatu, begitu kan. Itu lebih mudah gitu. Bayangkan gitu kan kontennya Faiz Slamet. Ini guys, kita sedang ada di depan rumah. Yang di depan rumahnya ada kuburan. Tepat ada kuburan yang nonton ratusan ribu. Tapi bukan kita ingin menjiplak agar dapat ratus ribu, enggak. Tapi maksudnya itu idenya mahal loh. Gitu. Kita bisa mengeksplorasi sesuatu dengan cara lain tanpa podcast. Apa saja nanti akan menjadi objek sasaran eksplorasi kita dari Iya, konten-konten misalnya sungai yang kotor, kita mandi-mandi di situ. di sana. Ternyata ada khasiatnya bisa bikin sembuh apa kan? Ah, iya seperti Kabar-kabar ada loh di Madura itu bahwa salah satu sungai yang kotor banyak sampahnya. kabarnya kalau orang punya penyakit kulit atau gatel itu mandi di sungai itu bisa sembuh. Nah, ini perlu untuk dieksplorasi mungkin oleh. Itu sungai banyak sampahnya. Nah, itu saya belum tahu banyak sampah atau tidak. Perlu dieksplor. Betul. Tapi kan kalau dieksplorasi gimana ceritanya? Berarti kita nungguin orang yang lagi sedang sakit, pas Bisa. cebur, nungguin dia 1 bulan di rumahnya sembuh apa enggak gitu. Bisa, eksplorasi ini kan bisa mirip menyerupai penelitian seperti Oke, itu oke. ya. Mirip menyerupai. Ingat, menyerupai, mirip serupa. menyerupai. Mirip menyerupai, serupa, semacam seperti misalnya. Iya. Sejenis. Sejenis. Semacam itu. Contohnya. Seperti seharusnya. Oke. Noah. Berikutnya Itu jangan terlalu panjang host. Itu segmen apa tadi? Eksplorasi. Eksplorasi. Dan yang ketiga itu segmen mindset. Nah, ini. Saya ingin membahas sesuatu yang sederhana
tapi banyak orang salah kaprah. Oh iya iya. Jadi misalnya kita bahas misalnya secara sederhana saja apa bedanya orang mendengar dan mendengarkan. Itu kan Ya, apa kira-kira bedanya? ini enggak ya, ini contoh aja. Jadi tidak perlu dibahas sekarang Gitu. maksudnya. Ini kan membahas sesuatu yang mengubah mindset orang memahami definisi kata yang baik gitu. Iya iya iya. Intinya begitu. Tapi durasinya nggak perlu panjang-panjang, 5 menit aja. Oke. Maksimal itu. Jadi di segmen mindset ini kita Itu bisa khusus- curhat juga. Itu khusus kru itu. Oke, bisa Dan curhat bisa juga kan? betul, bisa mendatangkan orang luar, misal pengalaman cinta, saya nggak dapat Ya, artinya jodoh. kita curhat bukan soal cinta-cintaan terus lah. Sesuatu yang salah kaprah. Iya. Misalnya, buanglah mantan pada tempat Pada sampah. tempat sampah. Sama-sama mantan. Sama-sama mantan. Berarti ketemu di tempat mantan sampah. itu berlaku dua arah, Dua tidak satu arah. betul. Kalau kamu mantanku, berarti Aku aku mantanmu. Kalau sama-sama mantan dibuang ke tempat sampah, Ini berarti sama-sama membuang. kita berpotensi bertemu di tempat sampah. Kan begitu kan? Mantan itu bekas ya. Bekas. Itu fermentasi dari pacar ke mantan. Ya, mantan itu bekas apa masa lalu sih? Nah, ya betul. Nah, itu Ini yang akan dibahas di mindset gitu ya. Nah, apa pertanyaan tadi? Mantan itu bekas apa masa lalu? Mantan itu, nah ini perlu jawab dulu. Iya ya, Kamu punya mantan tapi? Punya. Oh punya. Oh ya. Kasih mereka dulu. Kita interogasi. Menurut kamu mantan itu bekas apa masa lalu? bekas atau masa lalu? Masa lalu, Apa bedanya bekas dengan masa lalu? ya karena kalau masa lalu ya sudah ditinggal gitu kan. Tapi bekas. Kalau bekas itu ada potensi kita pakai lagi. Enggak jelas. Kayak pakaian ya gitu ya. Pakaian bekas ada potensi dipakai lagi gitu kan. Tapi bekas atau masa lalu itu sama-sama berada di dalam ruang waktu yang sudah lewat. Kalau masa lalu itu sudah kita tinggal, iya sudah lewat. Tapi kalau Bekas bekas sudah lewat, nggak mungkin bekas sudah lewat, Sudah tapi lewat juga. masih ada sampai sekarang. Jadi bedanya apa? Itu nilai pakainya saja. Masa lalu lebih kepada waktunya. Iya. Bekas kepada nilai. Pakainya. Kalau ada pacar tidak dipakai berarti masa lalu. Kalau dipakai itu bekas. Jadi Begitu kan? jadi jika mantan itu statusnya bekas, ada potensi kita pakai lagi gitu loh. Tapi kalau kita apa? Bisa balikan lagi maksudnya. Iya. Kalau masa lalu berarti tidak mungkin balik ke masa depan. Iya, sudah. Betul. Itu. Lebih logis. Berarti masa lalu. Masa lalu. Berarti pantang balikan sama mantan. Oke, nggak bisa jawab, kembalikan kepada. Nah, kamu pernah punya mantan? Ini terus. Kamu pernah punya Punya kode kantor ya kena. Oh, berarti nggak mau jawab. Takut berarti. Ya jelas pasti punya mantan. Masa lalu apa bekas? bekas. Perlu ini. Dia menentang bekas lo tadi. Enggak, kalau bagi saya itu itu hanya persoalan istilah saja. Yang benar? Mantan atau Masa lalu atau gitu bekas? ya. Itu seperti kayak jebakan saja untuk penggunaan diksi yang kadang mengandung Jadi yang mana yang menjebak itu? salah pengertian kayak gitu. Nah, salah kaprah yang perlu dibahas di Yang jelas buat saya mantan atau bekas apa? masa lalu nggak bisa. Dia takut Masa lalu. Dia takut dimarahi. Masa lalu atau bekas, kan pertanyaan kayak gitu kan. Mantan itu bekas atau masa lalu? Yang pasti itu dua hal yang terjadi di masa lampau. Ya terus. Itu sudah pengertiannya. Kalau Iya. bekas, Sudah selesai itu bos. kalau bekas dia berpotensi dipakai lagi. Kalau masa lalu dia nggak mungkin balik lagi masa depan. Nah, ini tidak pakem ya, tidak stuck sampai di situ. Enggak, ini stuck sampai di sini. Masa lalu bekas berpotensi dipakai masa lalu itu bisa iya, tapi bekas dipakai lagi apa? Bekas tidak lagi punya potensi digunakan lagi, itu bisa iya juga. Oh enggak, kita bicara yang Tergantung siapa. Ini kan persoalan nilai pakainya. Kalau masa lalu sudah jelas. sudah jelas. Sudah jelas. Nggak mungkin masa lalu, makanya Iya. Tapi artinya kalau bekas ada potensi digunakan lagi. maksudnya ini kan pertanyaannya, ketika kamu punya mantan,
Menurut kamu, Iya. ini lebih diberlakukan oleh orang yang berpotensi untuk balik lagi, atau ya sudah, pantang balikan dengan mantan? Maksudnya Ya ketika kamu punya mantan. saya punya mantan. Nah, menurut kamu, mantan ini bisa balikan lagi ke kamu, atau kamu ogah balikan sama mantan? Oh, kalau saya pribadi. Jelas, Oh, bukan saya- bukan mic-nya. Oh, saya. Iya. Ini pertanyaan ke saya. Ya saya kan nggak mungkin balikan ke mantan. Oh iya, jelas, oke, Itu jelas. saja. Oke, selesai. Oke, lanjut. Pada segmentasi, ini kenapa gemetar mau jawab seperti ini? Ini mencurigakan. Celop AC-nya dingin. AC-nya dingin. Udah, begini. Pertanyaan yang sama untuk host. Pertanyaan yang sama untuk host. Cuman polesannya sedikit. Bagaimana kesan host sendiri kepada mantan ataupun bekas di masa lalu? Begitu, bagaimana host? Ya, kalau saya tidak pernah menganggap seseorang yang datang dalam hidup saya sebagai mantan. Iya. Karena orang yang Hostnya sok bijak, serius. Hostnya sok bijak. agak ketar-ketir dia mau bilang bekas, takut ada yang membekas kayak gitu kayaknya gitu ya. Mau bilang mantan, dia tidak pernah, dia ingin menyampaikan. Jun tadi gemeter mungkin takut di masa lalu kan. Cel lepasin boy. enggak, maksudnya dulu saya pernah menganggap bahwa mantan itu adalah mantan. Tapi sekarang saya menganggap bahwa mantan itu tidak pernah jadi mantan. Mantan itu adalah teman. Ya, teman yang lewat. Iya, lewat Gitu. mana itu? Ya, misal begini. Saya punya teman kelas. Si. Pertanyaannya kan gini simpel. Pertanyaannya gini, mantan itu bekas apa masa lalu? Itu saja. Teman. Berarti yang dipilih pilih bekas atau pilih masa lalu kayak gitu. Ya, kalau saya sih pilih masa lalu aja. Pilih masa lalu Yang ya. tidak mungkin kembali lagi kepada masa depan. Iya, berarti bukan bekas. Bukan kalau, bekas. Kalau mantan. Karena tidak pernah dipakai. Kalau mantan itu masa lalu ya, berarti bukan bekas. Bukan bekas, masa lalu. Tidak ada bekas di masa tidak ada lalu. Ya. tidak ada bekas Di masa lalu ya. Tidak ada bekas. Cuman ada masa lalu Ada dan masa sampai lalu. sekarang belum ada tidak pernah ada bekas. ada masa lalu yang hilang bersama masa lalu. Bersama hilang Iya, bersama masa lalu. bukan Lanjut aing. Oke, lanjut. Itu segmen mindset. Jadi kita ingin membahas sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu sesuatu yang biasa saja, tetapi kita salah kaprah dalam mempraktekkan atau memikirkan. Nah, sehingga ketika kita bahas itu bisa mengubah mindset gitu ya. Membuka pandangan baru tentang Oke. sesuatu. Dan bisa memberikan hidayah kepada ente yang menonton. Sehingga terhindar dari azab. Terhindar dari api neraka. Gitu ya. Oke, lanjut kepada segmen terakhir ini. Segmen keempat. Oh ya, segmen keempat podcast. Jadi kalau podcast sudah tahu lah. sudah tahu lah ya, itu podcast sudah kayak gini biasa lah ya. Podcast. Jadi yang terakhir ini menurut saya agak aneh, host. Yang terakhir adalah segmen sidang Sidang skripsi. Iya. Kenapa sih? Jadi begini, sidang skripsi itu saya istilahkan sebagai adegan, ya, di mana ada mahasiswa yang dihakimi oleh dosen penguji. Jadi simulasi istilahnya. Bukan simulasi tujuannya. Apa bisa kalau kalau misal mahasiswa yang mau ujian skripsi bolehlah datang ke kami, kita simulasikan. Simulasi bisa. Tetapi Bisa, kan? Tujuannya begini. Itu banyak sekali isu-isu mutakhir ya. Isu-isu mutakhir yang terjadi di lingkungan kita. Misal begal payudara. Siapa tahu ada yang tertarik untuk menjadikan judul skripsi kaitan antara begal payudara dan lampu penerang jalan, misalnya kan? Oh iya. Kita ini menjadi dosen pengujinya. Pak, saya ada. Nah, nanti kita akan memerankan orang yang di situ membawa judul skripsi. Anggaplah judulnya yang tadi Yang itu judulnya kan. kayak korelasi minyak goreng dengan gorengan, misalnya kan? Oke. Kita eksekusi itu. Oh, jangan korelasi minyak goreng dengan gorengan, tapi korelasi harga minyak goreng dengan ukuran gorengan misalnya. Bisa. Misal teman-teman menemukan gorengan semakin kecil ukurannya gitu kan gara-gara minyak goreng mahal. Tak paham sidang skripsi. Jadi intinya begini. Jadi kita intinya ingin mengangkat isu-isu menjadi lelucon dengan adegan sidang. Jadi kita misalnya menyerang mati-matian seorang tokoh yang mau datang dan ingin disidang oleh kita.
Iya. Jadi misal korelasi mahalnya minyak goreng dengan ukuran gorengan. Oke, saya tanya. Kenapa bawa judul itu? Itu kan, itu bisa dihakimi. Jadi misalkan menemukan fakta, Pak di tetangga saya ada tukang jual gorengan dan sekarang gorengannya harganya 1.000 tapi makin kecil. Harga tetap, ukuran makin kecil. Metode penelitiannya apa? Misalnya interrogatif Pak, gitu misalnya. Apa itu interrogatif? Referensinya mana? Sampai dikasih kalau ada dokumentasinya bahwa gorengannya makin kecil. Iya. Juga perlu disajikan data dan fakta tentang harga minyak goreng yang mahal. Gimana dia proses observasinya? Iya. Gitu kan. Apa tujuan konten ini? Ya tujuannya satu, untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi ujian skripsi adalah kearifan lokal di seluruh Indonesia. Indonesia, gitu maksudnya. Jadi dari mana referensinya? Metodologi yang dipakai apa misalnya? Referensinya bagaimana misalkan? Iya, jadi mahasiswa yang mau ujian skripsi bisalah datang ke kami. Iya. Jadi diuji sebelum diuji. Tapi kita tidak menerima judul-judul yang terlalu serius, gitu. Misalnya Hubungan nyamuk dengan darah. hubungan nyamuk dengan darah sih. Kita ingin menerima judul-judul yang ketika kita mendengar saja kita sudah tertawa. Dan itu kalau membuat kita tertawa, kita luluskan saja. Kita berikan sertifikat kelulusan dengan cum laude di. Jadi nilainya kita obral. Ya. Saya pernah mendengar ada sidang skripsi ya. Suatu ketika si peserta ujian ini tidak tahu pertanyaan si dosen pembimbing, disuruh adzan sama dosen pengujinya. Adzan gitu. Gara-gara tahu adzan itu diluluskan. Gitu. Iya, artinya Si dosen menilai mahasiswa dari sisi spiritualnya. azannya. Ya, sisi spiritual. Walaupun- Jadi intelektualnya kurang, ya sudahlah, yang penting spiritualnya bagus. Sekarang kita ingin menilai dari sisi kelucuannya. Oke. Dari keunikan judulnya. Kalau judulnya sudah unik, kita luluskan. Dan kita kasih ijazah podcast mahasiswa. Cum laude A+ itu. Gitu ya. Tapi itu judul-judul yang sekali lagi ini untuk mengangkat kearifan lokal. Untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi itu 5 segmen yang akan kita hidangkan kepada saudara-saudara sekalian. Nanti akan kita tampilkan di konten-konten ke depan. Demi mengangkat kearifan lokal. Mengangkat kearifan lokal. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya gitu. Jadi kita nanti seperti adegan ruang kelas yang begitu serius. Ini gimana? Kamu gorengannya di mana beli? Gitu kan, begitu kan. Kenapa harus beli gorengan? Kamu harus beli gorengan, gitu kan. Kenapa harus buat skripsi kayak gitu Iya. ya? Apakah gorengan harus digoreng? Gitu kan. Jangan-jangan ada gorengan yang tidak digoreng. Contoh, Jangan-jangan ada gorengan yang gorengnya tidak pakai minyak. ada misalnya pakai air. Pakai air. Ya bisa saja ada penelitian kan. Sekali lagi kita mencari sumber-sumber kearifan lokal. Ada pertanyaan? Sudah Pak. Oke.